Swastiastu. Kecunduk malih sareng Kiblog yang dalam podcast kita kali ini masih tetap kita menjawab pertanyaan dari para netizen puniki melalui line komen maupun WhatsApp-nya Kiblog puniki. Nah, sekali lagi jika someton yang ingin bertanya tentang hal-hal terkait soses pod mau pelitan bungut Kiblog. Ipolexos bodhan kam puniki, silahkan bertanya di kolom komentar. Sesidan-sidan Kiblog akan jawab puniki. Nah, inggih pertanyaan pada podcast kali ini datang dari Gusti Nyoman Pagah di Karangasem puniki. Pertanyaannya, bolehkah kaum Triwangse, terutama tiang kaum Gusti, mepamit di kemulan atau kawitan wong Jabe puniki? Rasanya niki Gusti Made Pagah puniki akan segera menikah puniki dengan pacar dari kalangan Jabu Wangse puniki, dan inggih Kiblog akan coba bahas puniki. Nah, sebelum Kiblog menjawab lebih lanjut pertanyaan Gusti Pagah puniki, kita harus pahami pertama apa itu perkawinan. Nah, Kiblog akan secara singkat menjelaskan itu. Kemudian yang kedua kita harus pahami apa itu kemulan. Yang ketiga apa itu mepamit. Yang keempat antara perbedaan antar mepamit dan sembah serta sumbah. Nah, dari sana baru kemudian kita bisa mendudukkan perkara dengan jelas. Nah, untuk menjawab hal ini secara komplit, mungkin Kiblog akan bagi dua puniki karena keterbatasan TikTok puniki kita, dan pertama tentu kita akan bahas apa itu perkawinan. Nah, paling tidak menurut Kiblog ada 3 fungsi perkawinan puniki sesuai dengan maknanya. Yang pertama adalah fungsi faktual, yaitu pertemuan antara kaum puruse perdana, dua insan yang tengah jatuh kasmaran dan mengikatkan diri pada sebuah ikatan formal dan kentan. Tetapi yang kedua juga ada makna sosial, di mana perkawinan itu adalah pertemuan dua keluarga atas dasar saling menghormati dan kentan. Nah, yang ketiga tentu juga ada makna energi. Nah, energi yang Kiblog maksud perkawinan punika adalah pertemuan antara kamebang dan kamepetak atau sel telur dan sel sperma dari sang mempelai pria dan wanita. Nah, dari sana juga kita dudukkan perkaranya sehingga semua unsur-unsur itu akan masuk menjadi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Nah, kita tahu yang kemudian secara energi bahwa perkawinan itu adalah pertemuan antara kamebang dan kamepetak. Di sana terjadi pertemuan antara unsur puruse dalam hal ini yang dibawa oleh sperma dan sel telur yang membawa peran prakirti atau kebendaan atau kematerian. Nah, dari sana kemudian unsur materi ini secara energi harus bisa di-download atau diinisiasi melalui unsur perdana. Nah, unsur perdana inilah yang di-download sesungguhnya melalui satu teknologi yang kita sebut kemimitan atau kemulan. Nah, pada dasarnya bahwa di sana kita atau tempat untuk mendownload segala hal yang terkait informasi terkait dengan kebendaan. Nah, fungsi yang kedua tadi, terutama fungsi sosial, tentu dari sana kita bisa pahami bahwa perkawinan itu adalah ikatan dua keluarga atas dasar saling menghormati. Nah, penekanan saling menghormati ini menjadi penting karena di sanalah intisari dari jawaban pertanyaan Gusti Pagah itu ditemukan. Nah, yang kedua masuk kepada apa itu kemulan. Nah, kemulan kalau menurut sejarah maupun historisnya, ideologisnya yang Kiblog pertama bahas, yang termaktub dalam lontar gong besi maupun lontar Siwogamo, mohon maaf ini Sundarigamo, maaf Kiblog salah.
disebutkan bahwa di sana adalah pertemuan atau tempat pemujaan Sang Atma, Paramatma, dan Siwatma. Nah, menurut Sundarigama adalah tempat Bapante, Ibunte, Ragante. Nah, di sana tidak terjadi sinkronisasi pemahaman atau definisi antara yang disebutkan dalam Gong Besi maupun Sundarigama. Di satu sisi ada unsur vertikal yang hierarkis, di sisi lain ada unsur yang horizontal karena Bapante, Ibunte, Bundante. Nah, tentu ada pertanyaan siapa sebenarnya yang disebut yang kemulan atau yang guru puniki. Nah, untuk menelusuri itu kita tidak bisa lepaskan dari sejarah keberadaan kemulan sendiri, yaitu secara historis kemulan ini atau Rong Tiga ini dimulai dengan kedatangan Empu Kuturan di Bali pada abad ke-11. Dan ketika itu kita tahu semua menurut Goris ada 9 sekte yang bertikai. Nah, singkat saja Kiblog masuk ke area tersebut atau ranah ini akan kita bahas dalam pembahasan yang lain. Bahwa di sini ada unsur politis di situ, pengaturan sosiopolitis untuk menenteramkan sekte-sekte yang berkembang di Bali. Nah, sekte asli yang berkembang di Bali yang saat itu, selain 9 sekte ini, juga ada paham animisme, dinamisme, penyemujaan terhadap roh leluhur maupun tempat-tempat yang dianggap keramat. Nah, dari sini kemudian diambil saripati bahwa kemulan itu adalah tempat atau titik kulminasi dari kompromi sosial politik antara pemahaman yang datang dari Siwa Siddhanta yang siwaistis dan kompromi sekte-sekte yang lain, ada Buddha Sogata, Bhairawa, Brahmana dan segala macam, plus animisme, dinamisme yang dipahami oleh masyarakat Bali secara original. Nah, dari situ kita lihat bahwa kemulan ini sesungguhnya secara vertikal adalah pertemuan dari unsur roh leluhur kita sampai pada ke atas ke tingkat niskala. Nah, di sisi lain juga ada vertikal di situ, ada Bapante, Ibunte, Ragante. Artinya apa? Bahwa kemulan ini atau konsep Rong Tiga ini merupakan titik temu antara konsep yang hierarkis dari atas ke bawah, siwa, baik Paramasiwa, Siwa Sadasiwa, maupun ke samping yang berupa yang berasal dari keturunan atau leluhur kita secara genealogis. Artinya yang boleh dan berhak untuk nyungsung kemulan itu adalah garis keturunan yang bersangkutan. Nah, tentu di sini juga kita akan jabarkan lebih lanjut agar pemahamannya jelas. Nah, yang ketiga kita masuk apa itu mepamit. Nah, sebelum kita masuk kepada apa itu mepamit, kita harus pahami perbedaan antara sembah dan sumbah. Nah, kalau yang lazim kita sebutkan saat ini adalah sembah yang berasal dari kata su dan embah, artinya aliran yang baik. Nah, bahwa siapa atau roh-roh mana saja atau entitas mana saja yang boleh kita sembah. Nah, menurut buku dari Pak Wiyana ini, sesungguhnya Panca Mahabhuta maupun sampai semua entitas baik pancayad yang terkait dengan pancayadnya tersebut, dewa, pitara, manusia, buta pun itu boleh disembah. Nah, tetapi ini kita harus hati-hati menegakkan konsep ini. Karena saat ini konsep atau pemahaman sembah itu mengalami spesialisasi atau penyempitan makna dari yang sebelumnya terjadi atau diperbolehkan dilakukan untuk semua level tersebut. Saat ini hanya dikhususkan untuk beberapa level saja. Nah, menurut buku tersebut, pemahaman tersebut, pemahaman awal tentang sembah, baik buta yadnya buta dewa, manusia, pitra sampai dewa maupun Tuhan itu boleh disembah. Nah, tetapi sekali lagi saat ini mengalami spesialisasi. Nah, sementara itu dulu, nanti kita akan lanjutkan kepada part 2. Ainggih. Om Santi, Santi, Santi.